Jadi, di bumi ini tuh ada wilayah yang sangat terkenal dengan aktivitas geologinya yang sangat aktif. Wilayah itu adalah cincin api atau Ring of Fire dalam bahasa Inggrisnya. Kawasan ini berbentuk seperti tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik, serta menjadi rumah bagi sekitar 75% gunung api aktif yang ada di seluruh dunia. Total, ada sekitar 28 negara yang dilewati oleh cincin api ini, yang mana masing-masingnya tuh punya karakteristik yang unik. Oke, kalau begitu, mari kita telusuri negara mana saja yang wilayahnya dilewatin oleh cincin api. Dan bagaimana mereka menghadapi tantangan serta kondisinya dalam menghadapi aktivitas vulkanik. Guatemala, gemuruh di tanah Maya. Guatemala, negeri yang akan kaya akan warisan budaya Maya, juga menyimpan kekuatan geologi yang menggelegar. Terletak di selatan cincin api Pasifik, negara ini bertumbuh, bertahan di pertemuan lempeng Cocos dan Taribia, menjadikannya salah satu wilayah paling aktif secara tektonik. Letusan Gunung Fuego pada tahun 2018 menjadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan alam ini. Aliran piroklastik meluluh lantahkan desa-desa, menelan ratusan ribu dalam abu dan lahar panas. Tak hanya itu, gempa besar pernah terjadi pada tahun 1976, mengguncang keras, merenggut lebih dari 23.000 nyawa. Gunung lainnya yang pernah meletus adalah Gunung Pacaya, dengan letusan pada tahun 2010, di mana abu vulkaniknya menutupi kota. Di negeri ini, kekuatan alam menjadi bagian dari kehidupan, menguji ketahanan sekaligus membentuk karakter warganya. El Salvador, negara terkecil di Amerika Tengah. El Salvador menyimpan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tanahnya. Sama dengan Guatemala, negara ini tepat berada di cincin api Pasifik dan berdiri di atas pertemuan lempeng Cocos dan Taribia, membuat negara ini berada di pusat aktivitas geologi yang dinamis. Gunung-gunung berapi seperti Lama Tepec, Chaperastik, dan San Miguel terus berjaga, saling memberikan giliran untuk meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Salah satunya adalah Gunung Lama Tepec pernah meletus dengan dahsyat di tahun 2005. Ia memuntahkan abu dan lahar ke sekitar wilayahnya, memaksa ribuan warga meninggalkan rumah. Gunung Chaparastik juga pernah meletus di 2013. Ia menunjukkan amarahnya dengan letusan yang menutupi kota-kota terdekat dengan abu pekat. Tak hanya gunung berapi, di tahun 1986, ibu kota El Salvador, yaitu San Salvador, pernah mengalami gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter, menghancurkan bangunan dan merenggut ratusan nyawa. Ekuador, negeri gunung berapi yang tak pernah diam. Di jantung cincin api Pasifik, Ekuador berdiri megah dengan jajaran gunung berapi yang tak pernah tidur. Di negara inilah, lempeng Nazca bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan, menciptakan panggung kecil bagi letusan-letusan spektakuler dan gempa bumi yang mengguncang. Gunung Cotopaxi adalah salah satu gunung berapi tertinggi yang paling aktif di dunia. Gunung ini kerap menghembuskan abu yang menutupi langit dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Tak kalah menegangkan,
Gunung Tungurahua sejak 1998 terus menggetarkan negeri ini dengan letusan yang bergemuruh dan lahar panas yang terus mengalir ke lerengnya. Ancaman ini nyata dan tak pernah jauh. Hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang luar biasa ini adalah kisah keseharian mereka. Sebuah pelajaran tentang ketangguhan dan kesiapsiagaan di bawah bayang-bayang api yang membara. Peru, diambang lembah api dan gempa. Di sepanjang pesisir barat Amerika Selatan, Peru berdiri tegak di jalur penuh energi cincin api Pasifik. Disinilah lempeng Nazca terus menyusup di bawah lempeng Amerika Selatan, membangkitkan kekuatan dahsyat yang terlihat dari aktifnya gunung berapi Sabancaya dan Nisqui. Gemuruh letusan dan getaran gempa bumi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Pada tahun 2007, gempa besar di Pisco dengan kekuatan 8,0 skala Richter mengingatkan dunia akan kekuatan alam yang sulit ditebak, meninggalkan kerusakan dan duka yang mendalam. Honduras. Gempa dari jauh, getarannya terasa dekat. Walaupun posisinya sedikit lebih jauh dari jalur utama cincin api Pasifik, Honduras tetap merasakan kekuatan geologi yang mengguncang Amerika Tengah. Berada di antara pertemuan lempeng Cocos dan Karibia, negara ini tidak terhindar dari resiko gempa bumi yang bisa datang kapan saja. Salah satu gempa dahsyat yang pernah terjadi itu ada di tahun 2009 dengan kekuatan 7,3 skala Richter, mengguncang pesisir utara dan memicu kerusakan yang besar. Di 2018, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Laut Karibia memicu peringatan tsunami di wilayah ini, walaupun akhirnya tidak terjadi. Getaran gempa di negara tetangga seperti El Salvador dan Nicaragua juga kerap terasa hingga ke Honduras, mengingatkan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja, walaupun bukan di tanah kita sendiri, melainkan dari negara sekitar kita. Meski tidak banyak gunung berapi aktif, resiko gempa tetap membayangi, terutama di wilayah kota dan pesisir. Nicaragua. Di tengah gemuruh api dan tanah yang bergerak. Nicaragua, negeri yang penuh keindahan alam dan danau vulkanik, juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling dinamis secara geologi di Amerika Tengah. Terletak tepat di jalur cincin api Pasifik, Nicaragua berdiri kokoh di atas permukaan lempeng Cocos dan Karibia, menjadikannya rentan terhadap gempa bumi dahsyat. Dan tak lupa letusan gunung berapi yang bisa datang kapan saja. Gempa Managua contohnya di tahun 1972. Gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter ini meruntuhkan ibu kota, merenggut sekitar 10.000 korban jiwa, dan meluluhlantahkan infrastruktur yang berdiri di atasnya. Bahkan gunung-gunung berapi seperti Momotombo, Masaya, dan Telika seolah terus terjaga dari tidurnya. Setelah lebih dari seabad, Momotombo meletus kembali pada 2015, mengepulkan asap setinggi langit. Tak lama setelahnya, Masaya juga ikut aktif dengan mengeluarkan lava yang bergejolak pada 2016. Nicaragua sangat rentan akan terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kedua ancaman ini selalu mengintip
di balik tirai alam yang tidak bisa kita duga kapan ia akan mengeluarkan taringnya. Costa Rica, negeri eksotis dengan getaran vulkanik. Di balik pesonanya yang eksotis, Costa Rica menyimpan kekuatan alam yang luar biasa. Terletak di pertemuan lempeng antara Cocos dan Karibia. Tak heran jika tanahnya selalu hidup, bergetar, dan terus dinamis dari aktivitas vulkanik dan gempa bumi. 2012, gempa Nicoya pernah mengguncang keras dengan kekuatan 7,6 skala Richter, meluluh lantahkan bangunan di sepanjang pantai Pasifik. Tak hanya itu, Gunung Arenal juga menunjukkan amarahnya pada 1968 dengan letusan dahsyat yang menewaskan puluhan orang dan mengubah lanskap sekitarnya. Bahkan di 2016, abu dari Gunung Turrialba mengepul hingga menyelimuti ibu kota San Jose, mengacaukan penerbangan dan memaksa evakuasi. Tidak hanya kedua gunung itu saja, masih ada gunung-gunung aktif lainnya, seperti Irazu dan Poás, yang selalu dipantau ketat. Meski begitu, masyarakat Costa Rica telah belajar hidup berdampingan dengan alamnya yang penuh dengan gejolak. Panama, di ambang cincin api Pasifik yang tenang. Terletak di ujung selatan Amerika Tengah, Panama mungkin bukan pemain utama di panggung cincin api Pasifik ini, tapi pengaruhnya tetap terasa. Di sepanjang pesisir barat yang menghadap ke Samudra Pasifik, lempeng tektonik masih sesekali mengguncang, mengingatkan alam bawah sadar kita bahwa kita tidak bisa tenang karena ada kekuatan alam yang masih tersembunyi. Gempa besar jarang terjadi, tapi beberapa gempa kerap terasa di wilayah Chiriquí dan Bocas del Toro. Sejarah pernah mencatat ada gempa hingga 6,0 skala Richter yang sempat menggoyang beberapa daerah, meninggalkan jejak kerusakan. Walaupun ringan, itu tetap kerusakan. Gunung berapi aktif memang tidak menghiasi lanskap Panama, tapi bekas aktivitas vulkanik di sana menjadi saksi bisu dari masa lalu geologi yang penuh warna. Ketenangan bukan berarti kelengahan, melainkan perlu kesiapsiagaan dalam menghadapi alam yang penuh misteri. Chili, negara dengan garis api terpanjang. Di sepanjang garis pantai Pasifik Amerika Selatan, Chili berdiri sebagai salah satu negara yang paling bergelora di dunia. Terletak di pertemuan lempeng Nazca dan Amerika Selatan, negara ini menjadi epicentrum dan kekuatan bumi yang dahsyat. Gempa dan letusan gunung berapi tentunya. Sejarah Chili penuh dengan kisah-kisah dahsyat. 1960, gempa Valdivia mengguncang dengan magnitudo luar biasa, hampir menyentuh 10 skala Richter, menjadikannya gempa terbesar yang pernah tercatat. Tsunami yang menyusul menghantam pesisir, meninggalkan jejak kehancuran dan ribuan korban jiwa. Tak hanya itu, Gunung Villarrica, salah satu gunung berapi paling aktif, terus menunjukkan amarahnya, menyemburkan lava dan abu yang membayangi kehidupan masyarakat. Di 2010, tepatnya di Maule, gempa besar terjadi lagi dengan kekuatan 8,8 skala Richter, mengingatkan dunia bahwa Chili hidup dalam pelukan cincin api yang sangat erat. Kolombia, di jantung api dan bahaya vulkanik. Di ujung utara Amerika Selatan, Kolombia berdiri di wilayah yang penuh dengan energi dahsyat dan cincin api Pasifik.
Wilayah baratnya yang berbatasan dengan Samudra Pasifik adalah saksi nyata pergerakan lempeng Nazca yang terus menyusup ke bawah lempeng Amerika Selatan, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi yang memukau sekaligus menakutkan. Gunung Galeras, salah satu gunung berapi paling aktif, menyimpan cerita kelam. Pada tahun 1993, letusan mendadak membawa tragedi bagi para ilmuwan dan penduduk sekitar. Lebih jauh lagi, hampir 10 tahun sebelumnya, di 1985, Gunung Nevado del Ruiz meletus, menciptakan longsoran lahar yang menelan lebih dari 20.000 nyawa di kota Amero, mengukir salah satu bencana vulkanik paling memilukan di Amerika Latin. Timur Leste, negeri muda di sabuk api. Meskipun tak memiliki gunung api aktif, negara di Pulau Timur ini berada di zona pertemuan dua lempeng raksasa, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Dampaknya, gempa bumi dan potensi tsunami menjadi ancaman yang nyata untuk negara ini. Salah satu buktinya, di 2004, tsunami besar melanda Asia Tenggara, wilayah pesisir Timur Leste juga sempat siaga. Sebuah pengingat bahwa negeri ini tidak kebal dari ancaman laut. Selandia Baru, gerbang selatan cincin api. Selandia Baru terletak tepat di atas cincin api Pasifik, yang menjadi titik pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Pada tahun 2011, gempa bermagnitudo 6,3 skala Richter mengguncang kota Christchurch. Meski tidak terhitung besar, guncangannya sangat dangkal. Korban yang ditimbulkan berjumlah 185 orang, menjadikannya salah satu bencana terburuk dalam sejarah Selandia Baru modern. Dan ada juga letusan White Island pada tahun 2019. Gunung api yang kelihatannya tenang, tapi tiba-tiba meletus, hingga menewaskan 22 orang yang sedang berwisata di kawahnya. Sebuah tragedi yang menyadarkan dunia. Keindahan vulkanik bisa berubah menjadi malapetaka dalam sekejap. Bolivia, di balik pegunungan Andes yang bergetar. Meski tak langsung bersentuhan dengan Samudra Pasifik, Bolivia merasakan denyut cincin api melalui pegunungan Andes yang membentang gagah di wilayah baratnya. Letusan gunung berapi memang jarang terjadi di sini. Namun, getaran gempa bumi kerap mengguncang kota-kota seperti La Paz, mengingatkan akan kekuatan tektonik yang terus bergerak di dalam tanah. Dengan resiko gempa yang selalu mengintai, bayang-bayang gunung berapi aktif di negara tetangga, Bolivia terus berdiri dengan kewaspadaan tinggi. Negara ini menunjukkan bagaimana kehidupan di daerah pegunungan yang penuh dinamika harus selalu siap menghadapi gejolak bumi, menjadikan ketangguhan sebagai kunci bertahan di atas tanah pegunungan, lempeng bumi yang terus bergetar. Argentina, di bawah bayang-bayang Andes, meskipun memiliki kondisi yang serupa dengan Bolivia, di mana negara ini tidak langsung bersentuhan dengan pertemuan lempeng, tapi Argentina masih bisa merasakan denyut cincin api melalui pegunungan Andes yang membentang di wilayah baratnya. Di sini, getaran gempa kerap mengguncang wilayahnya, terutama di Mendoza dan San Juan, mengingatkan bahwa kekuatan bumi tetap aktif di balik keindahan lanskapnya. Walaupun aktivitas vulkanik jarang terjadi secara langsung, negara ini tetap memiliki resiko gempa bumi yang cukup nyata dan menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat serta pemerintahnya. Menghadapi kekuatan alam bukanlah hal yang mudah. Namun, dari setiap tantangan, kita belajar untuk lebih kuat, lebih bijak,
dan lebih bersyukur akan keberagaman alam yang luar biasa. Cincin api Pasifik mengingatkan serta mengajarkan kita bahwa di balik ancaman terdapat keindahan yang mengagumkan dan peluang yang bisa dimanfaatkan tentunya. Di setiap keindahan yang ditunjukkan oleh alam, pasti ada hal yang masih tersembunyi yang menuntut kita untuk menghargainya.